Oke, penyelesaian operasi hitung penjumlahan pengurangan untuk bilangan bulat ya. Ada dua caranya, pakai garis bilangan sama susun ke bawah. Garis bilangan itu kamu harus paham dulu sumbu X. Ini sumbu X nih. Ini sumbu X ini garis lurus, ini ke kanan terus sampai tak berhingga. Ini ke kiri terus sampai tak berhingga. Misalnya saya contohkan amati ini angka 0 gitu ya. Nah, dia sistemnya gini nih. Kalau gerak satu titik bergerak seperti ini itu tambah satu positif. Jadi ke sini lagi tambah satu positif. Jadi habis 0 ya 1, habis 1 ya 2 nambah 1 gitu ya. 3 dan seterusnya. Tapi kalau dia ke kiri, dia tuh jadi min 1. Habis 0 berarti ya min 1. Min 1 lagi jadi min 2 dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau ke kanan dia, kanan tambah positif 1, ke kiri jadi minus 1. Gitu ya. Misalnya contoh nih, min 5 tambah 3. Gimana kita buat garis bilangan seperti ini? Lalu pahami bahwa angka pertama ini yang mau ditulis. Lalu angka kedua ini adalah pergerakan. Kita pahami dulu pergerakannya. Kan positif 3, berarti dia mau bergerak ke kanan. Maka yang mau ditulis ini kita buat lawannya. Di paling kiri kita tulis minus 5. Kenapa? Karena mau gerak ke kanan gitu. Kalau minus 5-nya kita buat paling kanan, ya mau kemana lagi bergerak. Kan gitu ya. Oke, minus 5. Positif 3. 1, 2, 3. Gerak 3 kan ke kanan kan. Berarti habis min 5 tambah 1 gitu ya. Jadi minus 4. Tambah 1 lagi jadi minus 3. Tambah 1 lagi jadi minus 2. Makanya minus 5 ditambah 3 itu adalah minus 2. Gitu ya. Lalu misalnya contoh soal nomor 2 nih. Minus 5. Berarti ini yang mau ditulis minus 5. Lalu pergerakannya minus 3. Berarti mau bergerak kemana nih yuk? Ke kanan ya. Bukan ya bergerak ke kiri. Jadi karena mau bergerak ke kiri, minus 5-nya tidak kita tulis di sini, tetapi di paling kanan. Oke, kan gerak 3 nih ke kiri, ya udah 1, 2, 3. Oke, habis minus 5, berarti ke kiri berapa? Minus 4, bukan ya, minus 6 ya. Kalau ke kiri kan minus 1 ya, ini kan minus 1. Jadi habis minus 6 ke kiri berapa? Minus 7. Habis itu minus 8 gitu ya. Makanya minus 5 minus 3 itu jadi minus 8. Oke. Contoh nomor 3. Nah, kalau gini gimana? Ada minus sama minus yang berdekatan. Nggak bisa langsung diselesaikan. Jadi gini, minus-minusnya ini mesti berubah gitu. Minus 5-nya tetap. Minus-minus kalau berdekatan kayak gini itu jadi positif. Oke. Lalu ini angkanya ditulis aja 3. Kalau udah begini baru bisa. Nah, kita pahami bahwa yang mau ditulis minus 5 geraknya ke positif kan ke kanan. Berarti minus 5 kita tulis lawannya. Kita tulis paling kanan dia. Gitu ya. Oke? Bukan dong ya. Kita tulis di paling kiri. Karena mau gerak ke kanan sebanyak 3. 1, 2, 3. Oke? Berarti habis minus 5 ke kanan, minus berapa? Minus 4. Habis minus 4 ke kanan, minus 3. Habis itu minus 2. Iya. Jadi minus 5 kurang minus 3 itu jadinya adalah minus 2 gitu. Iya benar, contoh nomor 3 ini sama kayak contoh nomor 1. Gitu ya. Oke, lalu gini. Kalau udah mulai hitungannya agak banyak gitu ya. Kita boleh pakai susun ke bawah. Gitu ya. Misalnya contoh nomor 4 nih. 22 dikurang 17. Ya udah dibuat aja 22 kurang 17. 2 kurang 7 kan minus tuh. Jadi dalam hukum susun ke bawah dia itu mesti dipinjem. Ini tuh mesti lebih besar dari yang bawah. Pinjem 1. Pinjem 1 itu artinya di kanan jadi 10. 10 tambah 2 gitu. 12 kurang 7 berapa? 5. Oke. Yang kiri ini tinggal 1. 1 kurang 1 berapa? 0. Gitu ya. 05 tuh biasanya ditulis 5 aja. Gitu ya. Oke. Yuk biar bisa lagi yuk. Contoh nomor 5. 17 kurang 22. Nah kalau gini gampangnya gini ya. Kamu tetap buat yang tinggi nilainya di atas. Yang rendah di bawah. Supaya cara ngitung itu gampang gitu ya.
Kayak gini, 2 kurang 7 nggak bisa, tetap pinjem 1, jadi di sini 10. 10 tambah 2, 12, kurang 5, kurang 7, ya 5 juga. Gitu ya. Nah ini 1 kurang 1, 0. Oke, cuman karena ini nilainya lebih rendah, kurang yang lebih besar, dia jadi minus. Gitu aja kamu mami ya, minus 5. Oke, itu 2 caranya ya. Nah, gini, aku ada cara lain lagi nih. Mudah-mudahan jadi lebih gampang. Gini ya, kalau minus 5 tambah 3 kamu mau ngitung, kalau versi aku tuh kayak gini aja. Minus 5 kamu tulis 5 kali 1, 2, 3, 4, 5. Pos 3 kamu tulis 3 kali 1, 2, 3 gitu. Nah kalau udah berpasangan kayak gini, itu dianggap 0. Maka apa yang tersisa? Angka minus berapa, tanda minus berapa banyak? 2. Berarti jawabannya minus 2. Oke, gitu aja ya. Nah ini coba biar ngerti yuk. Oke, ini berarti minusnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini minusnya 3, 1, 2, 3. Berarti jawabannya berapa? Ya, ada berapa minus di sini? 8. Berarti minus 8. Gitu ya. Nah kalau contoh nomor 3, ini tetap aja minus sama minus ini harus berubah dulu jadi positif. Gitu ya. Lalu kalau udah begini, ya kayak tadi lagi. Minusnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Positifnya ada 3, 1, 2, 3. Ini jadi 0. Oke, maka jawabannya minus 2. Oke ya. Contoh nomor 4 gini. Lah ini agak banyak nih. Gimana nih, positif mau ditulis sampai 22 kali ya? Tentu tidak ya. Positif, gini aja, positif. Terus positif terakhir ini dianggap yang ke-17, yang temannya gitu. Habis itu berapa? Ya ada berapa lagi biar 22? 18, 19, 20, 21, 22 gitu ya. Lalu minusnya ini minus sampai 17. Oke. Yang kiri ini dianggap 0, maka yang tersisa apa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 positif. Gitu ya. Lalu contoh nomor 5. Nah ini gini, kan positifnya ada 17 nih. Positif, ini dianggap sampai positif ke 17 gitu ya. Minusnya ya dianggap sampai yang 17 aja lah biar ada pasangan gitu ya. Lalu kamu batasi, lalu kamu mikir tuh, sisanya berapa lagi biar minus 22? Habis minus 17 berapa? Minus 18, minus 19, minus 20, minus 21, minus 22. Nah yang kiri ini kan dianggap 0. Maka yang ini jawabannya minus 5. Nih sesuai ya. Oke, gitu aja ya.